Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Gue sebagai teman lo berharap lo pada sehat semua ya guys. Oke, apakah lo pernah nonton YouTube atau baca artikel tentang para YouTuber yang tentunya bukan artis TV-nya guys? Yang dimana YouTuber murni nih, yang dimana mereka itu merangkak benar-benar dari bawah. Dan gue lihat selalu video-video perdana mereka. Nah, yang menarik tuh, waktu video-video perdana mereka tuh, ada gaya penyampaiannya masih kaku. Ada yang tampilannya sederhana banget. Ada yang tampilan videonya juga nggak sempurna, bahkan cenderung juga gelap guys. Ada pula, mereka memakai peralatan yang sangat-sangat terbatas. Nah, udah gitu, viewernya nih, ya nggak banyak-banyak banget guys. Nah, gue lihat video yang terbaru mereka, jadi gue coba waktu lihat YouTube dan melihat YouTuber, kan ada dua tuh, ada yang oldest atau enggak ya para yang terbaru. Nah, kalau gue lihat video yang terbaru, tentunya mereka banyak perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu biasanya lebih baik lagi. Bisa jadi lebih baik dari penyampaiannya lebih oke, pakaiannya juga lebih rapi, dan lebih oke juga. Sampai-sampai mereka tuh sampai saking hebatnya mereka tuh udah punya studio sendiri guys. Sehingga dengan harapan biar enak dilihat oleh pemirsanya. Jadi perubahan itu keren banget. Ya, artinya bahwa mereka dari mulai apa adanya dan mereka berkembang, punya penghasilan dan akhirnya mereka mengembangkan lagi sehingga lebih baik lagi. Nah, pembelajaran yang gue petik dari mereka adalah gini guys. Mereka tuh punya daya tahan yang tinggi dengan cara selalu mencoba lagi dan mengembangkan lagi guys. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, ini menarik banget. Nah, gue sebagai teman lo nih mau berbagi nih. Mengapa daya tahan itu penting dan bagaimana caranya agar kita bisa punya daya tahan yang bagus guys. Oke, nah yuk kita simak podcast hari ini yang tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah teman-teman, kalau arti dari daya tahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang merugikan. Bisa jadi dari penyakit, serangan musuh, atau godaan dan sebagainya. Menurut salah satu seorang peneliti yang bernama Widaninggar dari Indonesia nih guys, tahun 2002 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan daya tahan sendiri adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan guys. Nah, daya tahan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari manusia dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pergerakannya guys. Nah, hal ini sesuai dengan daya tahan yang tinggi dapat mempertahankan kemampuan dalam jangka waktu yang relatif lama dan secara terus-menerus. Nah, ini konsep tentang daya tahan nih guys. Nah, ini menarik nih. Dalam wawancara dengan lebih dari 200 pengusaha sukses nih guys, untuk buku pertamanya namanya Larry Robertson, itu gue mengutip dari beberapa pernyataan dia. Jadi gini, ada 5 elemen yang menonjol tentang kewirausahaan yang sukses. Nah, bagi gue sih YouTuber tuh termasuk wirausaha ya. Dan apa yang membuat mereka itu memiliki daya tahan tinggi? Nah, yang pertama adalah pengenalan pola bisnis atau pekerjaan kita. Gue ulang lagi, pengenalan pola bisnis atau pekerjaan kita. Yang dimaksud gimana nih? Nah gini teman-teman, maksudnya adalah sebaiknya mengetahui karakter bisnis kita atau pekerjaan kita yang penting guys. Gue ulang sekali lagi bahwa kita harus mengetahui karakter bisnis atau pekerjaan kita itu sangat-sangat penting guys. Nah, kalau bisa kita dapat mengenal dengan baik tentang karakter bisnis kita, maka kita akan mengetahui bagian mana yang bisa harus dikembangkan dan bagian mana yang harus kita pertahankan. Tentunya proses perkenalan ini juga butuh waktu dan butuh fokus yang maksimal sehingga kita bisa mempunyai tujuan yang lebih baik lagi. Contohnya para YouTuber tadi kan,
mereka tuh berusaha memperbaiki lagi sampai mereka tuh biasanya ada yang mempelajari algoritma YouTuber tersebut sehingga mereka bisa lebih maksimal hasilnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah berani mengambil tindakan. Ulang lagi, berani mengambil tindakan. Nah, menarik teman-teman, artinya gini, setelah kita mempelajari dengan baik strategi-strateginya, kita berani mengambil tindakan nyata. Bukan sekedar terjebak dengan wacana, angan-angan belaka. Aduh, itu paling capek deh. Itu cuma wacana ngomong-ngomong doang, guys. Oke, jadi mesti harus tindakan nyata. Katakanlah ada kegagalan itu, ya merupakan hal yang biasa. Dan sebagai proses pembelajaran, guys. Nah, menurut gue ada kata-kata kalimat yang bagus. Yang mungkin itu sebagai inspirasi. Lo sama gue juga, guys. Kalimatnya gini, guys. Mulai aja dulu. Nah, ulang lagi ya. Mulai aja dulu. Nah, ini tagline salah satu marketplace di Indonesia yang membuat motivasi bahwa kita mulai aja dulu untuk bertindak. Oke? Nah, yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan orang lain turut berpartisipasi. Jadi, lu gak mungkin sendirian guys untuk mengembangkan suatu bisnis maupun dalam profesi lu. Artinya gini, setiap orang itu butuh proses pergerakan, tindakan nyata kita guys. Jadi diharapkan setiap tindakan kita itu diharapkan melibatkan orang lain dengan cara bisa jadi memberikan masukan apa yang kita lakukan atau masukan apa yang kita buat. Atau yang disebut dengan umpan balik kepada orang-orang terdekat kita. Entah mungkin keluarga kita, entah mungkin teman-teman kita, atau orang lain yang belum kita kenal. Nah, hal ini bagian dari pengembangan produk atau pengembangan pribadi atau pengembangan bisnis yang buat kita akan berkembang lebih baik lagi guys. Tentunya agar kita bisa lebih sempurna lagi. Jadi yang penting juga adalah melibatkan orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Yang keempat, penciptaan dan transfer nilai. Ulang lagi, penciptaan dan transfer nilai. Maksudnya gimana nih? Artinya gini teman-teman, kita tetap fokus menciptakan karya-karya kita dan terus fokus memperbaiki karya-karya kita guys. Dan yang tidak kalah penting adalah karya-karya kita itu mempunyai nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat guys. Ulang lagi, karya-karya kita mempunyai nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat kita guys. Itu adalah paling penting bagi gue. Kalau kita menciptakan karya-karya yang tidak bermanfaat buat orang lain, ya buat apaan guys lu buat capek-capek. Jadinya lu malah nantinya akan buang waktu karena memang gak bermanfaat dan berfaedah mungkin buat diri lu atau buat orang lain. So gue ulangin lagi ya guys, ini penting bahwa buatlah karya lu itu yang berfaedah dan berguna untuk orang lain. Sehingga itu bener-bener bisa bisa dipakai oleh orang lain dan kita pun bisa bahagia juga. Nah, kira-kira nih, lu siap gak nih buat karya atau berkarya untuk orang lain guys? Nah, itu poin yang keempat. Poin yang kelima, yang menurut gue penting juga adalah gini guys. Ambisi. Ulang lagi, ambisi. Artinya gini, bagaimana kita tetap fokus kepada tujuan kita. Pastinya untuk proses perjalanan tujuan kita itu nggak gampang. Sehingga kita juga bisa harus beradaptasi atau fleksibel terhadap strategi dan jalan yang kita tempuh guys. Namun kita tetap fokus dengan tujuan yang kita tentukan guys. Nah, pengalaman pribadi gue memang hal ini benar-benar gak gampang guys. Tantangannya banyak banget. Terutama dalam mengembangkan bisnis gue ini saat ini guys. Namun kita bisa lakukan untuk mencoba lagi, dan terus mencoba lagi menggunakan cara jalan yang lain. Tentunya tetap fokus kepada tujuan kita guys. Ulang lagi, kita tetap menggunakan jalan-jalan strategi yang lain yang berguna untuk mencapai fokus apa yang kita tentukan atau apa yang kita tuju dalam hidup kita. Oke, tadi yang kelima. Gue tadi jelasin 5 poin tadi ya guys. Nah, jika lu masih bingung bagaimana melatih daya tahan kita, lu bisa diskusi atau ngobrol-ngobrol dengan tim growing guys. Sehingga gue sebagai teman lu ya berharap tim growing juga bisa bantu lu guys. Nah,
Lu bisa hubungin tim growing di link yang gue tulis di deskripsi yang di bawah ini ya guys. Nah, itu saja pembelajaran buat lu dan gue pada hari ini. Gue sebagai temen lu mengucapkan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.